Setelah memeriksa mayat ayah langit malam-malam, Garra dan Aldo lanjut ke reskrim. Menyerahkan beberapa bukti untuk memeriksa sidik jari pelaku. Proses identifikasi sidik jari dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian unit reserse kriminal, bagian identifikasi. Awalnya Garra ragu mengikut sertakan bukti lain yang dia dapat dari Mariam, pisau yang Mariam keluarkan saat menancap di perut langit. Namun akhir ia berani membawa alat bukti tersebut setelah ia bertanya panjang lebar pada istrinya selama perjalanan mengantar Mariam ke rumah Foster siang tadi. Garra bertanya apakah Mariam pernah menyentuh langsung pisau itu atau tidak. Mariam bilang tidak. Katanya ia mengenakan kain. Garra memastikan berkali-kali sampai Mariam bosan. Garra hanya takut sidik jari Mariam akan terbaca di pisau tersebut dan melibatkannya lebih jauh nanti dalam permasalahan ini. Tapi pria itu juga adalah seorang detektif, dia harus bekerja dengan jujur. Jadi Garra terus merapalkan doa dalam hati agar sidik jari yang terbaca nanti murni adalah milik si penusuk. Bos, bos. Bahkan panggilan Aldo tidak Garra dengar saking gugup dengan pikirannya sendiri. Aldo memanggil lagi, sampai Garra akhirnya sadar. Ada apa? Kata petugas pemeriksaan sidik jari, hasilnya akan keluar besok. Bagaimana kalau kita pulang saja malam ini? Kau sudah terlihat sangat lelah. Sebenarnya Aldo pun sudah sangat lelah. Mereka sangat sibuk seharian ini. Ia butuh istirahat agar melanjutkan pekerjaan dengan tubuh fresh besok. Garra mengangguk. Aku akan mengantarmu, ucap Garra. Lalu keduanya pergi dari tempat itu. Kurang lebih 20 menit perjalanan habis mengantar Aldo, barulah Garra sampai di mansion besar nan mewah milik Foster. Garra menatap rumah itu sebentar dari luar gerbang. Aku juga harus membuat satu seperti ini untuk istriku. Ia bergumam ke diri sendiri. Tak lama kemudian pintu gerbang terbuka. Foster menggunakan teknologi canggih untuk mengidentifikasi semua orang yang ingin masuk ke dalam kediamannya. Jadi saat wajah orang tersebut sudah teridentifikasi, gerbang akan terbuka dengan sendirinya tanpa bantuan satpam atau penjaga. Lebih praktis kan? Kau tampak lelah. Foster mendekati Garra yang memasuki ruang tamu. Kebetulan ia ada di situ. Ya, terlalu banyak pekerjaan yang menyita otak dan tenaga. Imbu Garra, kemudian duduk sebentar di sofa, sembari menyenderkan dirinya di punggung sofa. Kemana istrimu? Tanyanya. Sedang menidurkan bayi kami. Bagaimana, ada titik terang? Foster menjawab, lanjut bertanya tentang kasus. Langit memang bukan pembunuhnya. Tinggal menunggu hasil sidik jari keluar, mencocokkannya dengan tikaman di tubuh mayat, dan memeriksa orang yang dicurigai. Kalau hasilnya valid, pembunuhnya bisa langsung ditemukan. Foster mengangguk-angguk. Tidak sia-sia memang Garra disebut-sebut detektif hebat. Tapi kita tidak boleh cepat-cepat menyimpulkan, bisa saja kasus ini tidak sesederhana yang kita kira. Untuk berjaga-jaga, harus tetap waspada. Benar. Foster mengangguk. Dulu juga peristiwa mengerikan itu terjadi pada Mina karena dia lengah. Di mana kamar tidur istriku? Garra berdiri dan bertanya kemudian. Lantai 2. Tapi teman Mariam mungkin sedang bersamanya. Kening Garra berkerut. Perempuan yang ikut terlibat dengan kasus langit menginap di sini juga. Mereka sudah berbincang sejak tadi. Ah benar. Karena terlalu khawatir pada istrinya dan sibuk memecahkan kasus, Garra jadi lupa ada orang lain lagi yang perlu diamankan. Syukurlah kalau begitu. Aku mengerti. Kalau begitu aku ke atas dulu, ucap Garra. Ia sudah terlalu lelah, harus segera istirahat. Besok masih banyak pekerjaan yang menantinya. Mariam, walaupun Garra tidak perlu mengetuk pintu,
ia tetap melakukannya mengingat ada sahabat istrinya di dalam sana. Tidak baik langsung masuk begitu saja kalau ada orang lain dalam kamar. Itu menurut Garra. Sementara itu di dalam kamar, Cinta cepat-cepat berdiri. Mungkin itu suami kamu, aku balik ke kamar aja. Kita lanjut ngobrol besok, ucap Cinta. Maryam pun ikut berdiri, melangkah ke pintu keluar dan membukanya. Memang benar itu suaminya. Garra menatap kedua perempuan itu bergantian. Cinta membungkuk hormat dengan malu-malu. Ia sangat segan pada Garra, apalagi laki-laki itu adalah seorang detektif. Wajah penuh wibawanya nampak sangat jelas. Riam, kalau begitu aku pergi dulu. Selamat tidur. Pamit Cinta, membungkuk sekali lagi ke Garra dan menghilang dari kamar itu. Kalau ada apa-apa langsung panggil aku, seru Maryam sebelum Cinta benar-benar menghilang dari hadapannya lalu menutup pintu. Ketika ia berbalik, Garra sudah berbaring di kasur. Kasihan suaminya. Pasti lelah sekali. Ia pun mendekat. Buni, mandi dulu Gi baru tidur. Garra menggeleng. Aku terlalu lelah sayang. Iya, tapi tetap harus mandi. Ayo. Maryam menarik Garra. Ia sedikit kesulitan karena tubuh besar suaminya. Apalagi Garra jauh lebih tinggi darinya. Tapi ia tetap suaminya harus mandi. Kalau sering dibiasakan tidak mandi abis pulang kerja, nantinya akan jadi kebiasaan buruk. Walau kesulitan, akhirnya Maryam berhasil juga. Ia membantu membukakan seluruh pakaian suaminya. Sayang, tidak bisa sekarang. Enak-enaknya nanti saja ya, aku terlalu capek. Gumam Garra. Tangannya menahan Maryam yang sedang membuka pakaiannya. Maryam melotot. Siapa yang mau itu? Aku pengen bantu kamu buka baju biar kamu mandi, Buni. Katanya. Garra tertawa. Oh, aku pikir kamu pengen makan aku. Maryam memutar matanya kemudian melanjutkan membuka semua pakaian Garra. Udah, sekarang mandi. Bukan kamu yang mandiin? Mandi sendiri aja. Nanti lain cerita lagi kalau aku yang mandiin. Maryam lalu keluar dari kamar mandi, meninggalkan suaminya yang menarik napas panjang. Dasar istri durhaka, memangnya dia sebau itu sampai dipaksa mandi? Toleransi sedikitlah, kan dia sudah capek sekali seharian ini. Kalau dimandiin sih iya-iya saja. Ini, bantuin buka baju doang dan malah langsung pergi. Dengan malas-malasan Garra pun memutar keran shower. Bos, hasilnya pemeriksaan sidik jari sudah keluar. Aldo berlari ke Garra yang baru saja keluar dari mobilnya. Garra memang menyuruhnya mengecek pagi-pagi di reskrim. Bawahannya itu menatapnya dengan serius. Dahi Garra berkerut samar. Kenapa? Ada apa dengan hasilnya? Kedua pisau yang diperiksa memiliki sidik jari yang sama. Dan setelah pihak reskrim memeriksa arsip, mereka menemukan siapa pemilik sidik jari itu. Tapi kau mungkin akan terkejut bos, aku saja masih belum percaya. Kata Aldo menampakkan wajah syoknya. Garra berpikir lama. Kalau sidik jari dari kedua pisau itu sama, berarti itu bukan sidik jari Maryam. Ia bisa bernapas lega. Lelaki itu menatap Aldo lagi. Apakah sidik jari itu milik Dimas? Tanyanya santai. Aldo langsung menatapnya dengan wajah melotot. Bagaimana kau bisa tahu? Kau tidak kaget sama sekali. Aku saja hampir tidak percaya. Biar bagaimanapun dia adalah orang kepercayaan dan sahabat dekatnya Langit. Kenapa dia setega itu? Jangan terlalu dramatis. Hasilnya sudah jelas. Kalau kau penasaran, kita harus bergerak cepat menangkapnya dan mencari tahu apa motifnya. Ayo. Abis berkata begitu, Garra menelpon Lucky kemudian masuk ke mobil. Aldo ikut masuk. Tangannya memegang bukti laporan hasil sidik jari dalam pisau.
Bagaimana, sudah menemukan orangnya? Garra berbicara dengan Lucky di telepon. Sudah. Dia kembali ke rumahnya semalam dan aku mengikutinya diam-diam. Gerakannya mencurigakan. Kami melihat dia masuk ke dalam sebuah gedung terbengkalai di luar kota. Dia bersama orang lain, mungkin anak buahnya. Mereka belum menyadari keberadaan kami. Aku dan timku sudah mengepung mereka, tapi sepertinya jumlah kami tidak cukup. Mereka cukup banyak. Dengarkan pengaturanku, ucap Garra. Lucky mengangguk dari seberang. Jangan bergerak dulu. Kalian tetap mengepung dan berjaga di sana sampai kami datang. Aku akan segera ke sana bersama pasukan lain. Kirim alamatnya padaku. Baik. Mobil Garra pun melaju cepat ke sebuah tempat. Itu adalah tempat pelatihan pasukan khusus yang dibentuk Garra 2 tahun lalu. Jumlah pasukannya hampir mencapai 100 orang dengan kemampuan di atas rata-rata. Salah satu yang tergabung dalam pasukan itu adalah Ran. Nama pasukan khusus itu adalah Fury Cyber. Mereka akan bergerak dalam menangani kasus-kasus besar atau menjadi mata-mata dalam kelompok mafia. Garra memutuskan melibatkan mereka hari ini. Bos, kau yakin kita tidak terlalu berlebihan? Kau akan membawa mereka semua? Biar bagaimanapun, orang yang akan kita tangkap hanya beberapa orang saja. Siapa bilang aku akan membawa mereka semua? Garra menatap Aldo. Kadang otak anak buahnya ini tidak dipakai. Garra melanjutkan masuk ke dalam diikuti Aldo. Semua orang yang sedang berlatih di dalam menghentikan pelatihan mereka dan berbaris menghadap Garra. Mereka sangat menghormati pria itu. Dengar, aku butuh 15 orang dari kalian ikut denganku sekarang. Yang lain lanjutkan pelatihan. Baik, Ketua. Ayo pergi sekarang, kita harus bergerak cepat. Aldo takjub dengan kepemimpinan Garra. Semua orang-orang kuat itu begitu segan dan menghormatinya. Aldo ingin suatu saat nanti bisa mengikuti jejak atasannya ini. Ia harus belajar dari kesuksesan si bos. Di tempat lain, di sebuah gedung tua jauh dari penduduk, seorang laki-laki tinggi besar bergerak gelisah. Ia terus mondar-mondir dengan wajah ketar-ketir sejak tadi. Laki-laki itu adalah Dimas. Bangs 4T. Makinya menendang apapun yang ada di dekatnya. Semuanya tidak berjalan dengan lancar. Ia pikir ia sudah melakukan pekerjaannya dengan mulus, tapi ternyata dia salah. Awalnya ia ingin membunuh Langit dan ayahnya dan menghilangkan semua bukti, lalu hidup dengan damai. Ayah Langit memang berhasil ia lenyapkan, tapi laki-laki itu tidak. Rencana dia yang ingin membuat Langit jadi tersangka pembunuhan pun pupus sudah. Anak buahnya sudah bilang mereka menemukan bukti pisau yang dia buang di tempat sampah. Sial, kenapa juga dirinya tidak berpikir panjang saat itu? Pasti sidik jarinya sudah terbaca. Dan tak butuh waktu lama ia akan ditemukan untuk diperiksa. Dimas berpikir keras. Dia harus kabur. Sebelum polisi menemukannya, dia harus kabur. Bos, polisi sudah mengepung kita, seru salah satu anak buahnya panik. Dimas kaget. Pria itu menatap keluar dari atas gedung. Benar. Mereka sudah dikepung. Dimas tertawa. Cepat sekali polisi-polisi itu bergerak. Langit benar-benar beruntung. Sekarang bagaimana, bos? Bagaimana lagi, lawan mereka sebisa mungkin. Kita tidak boleh kalah begitu saja kan? Tapi jumlah kita. Kita punya senjata. Kalian mau ditangkap tanpa perlawanan? Dimas, kau sudah dikepung, menyerahlah. Lalu terdengar suara kencang dari Toa. Itu suara Lucky. Dimas tersenyum miring. Kemudian mengambil senjata tajam yang dia siapkan. Ayo bertempur.
Mau tak mau semua anak buahnya ikut mengambil senjata. Bunyi tembakan terdengar. Dimas yang memulainya karena tersudut. Mereka sudah dikepung di berbagai sisi. Garra dan para anak buahnya tentu membalas aksi penembakan itu. Aksi saling tembak pun terjadi dan melukai beberapa anak buah Dimas. "Lukai mereka tapi jangan sampai mati," teriak Garra. Ia kembali menembak. Garra bersembunyi di balik pilar ketika ada peluru yang mengarah padanya. "Huf! Hampir saja. Dimas, menyerahlah. Kau tak akan lolos." Lucky berteriak emosi. Sial. Ia kewalahan juga. Dari persembunyiannya, Dimas kembali menarik pelatuk, tapi sayang sekali ternyata pelurunya habis. Seit. Garra menyadarinya. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menembak kaki Dimas. Gerakan Garra sangat cepat. Jelaslah, karena dia adalah salah satu penembak terbaik. Dengan sekali tembak, langsung kena sasaran. Dimas jatuh terkapar di tanah. Pada saat itulah Lucky dan anak buahnya berlari mendekati Dimas lalu memborgolnya. Anak buah Dimas akhirnya menyerah juga. Mereka sadar tidak mungkin menang melawan para polisi itu. Mereka sudah kewalahan. Daripada mati, lebih baik menyerah. "Bawa mereka," perintah Garra.